Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan explore terkait dengan bagaimana memanfaatkan salah satu dari aplikasi yang berbasis AI, yaitu ChatGPT, untuk membantu di dalam menulis, khususnya menulis publikasi artikel ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan hal yang cukup umum. Misalnya kita tidak memiliki ide terkait dengan tema-tema yang akan kita tuliskan, sementara kita harus menulis sebuah artikel. Oke, kita langsung masuk saja dalam aplikasi ChatGPT. Nah, yang saya gunakan ini adalah aplikasi ChatGPT yang Pro, yaitu yang berbayar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan yang free, sementara untuk proses atau hal-hal yang diminta ini tidak terlalu detail, sebenarnya cukup mengcover. Namun kalau untuk yang terkait dengan informasi-informasi yang kita inginkan digali itu adalah yang cukup detail, maka saya sarankan untuk masuk ke yang pro. Jadi untuk yang berbayar atau ChatGPT 4.0, teman-teman bisa melihat di sini ya untuk pilihannya. Nah, baik. Kali ini kita langsung praktekkan saja. Misalnya saya ingin membuat sebuah artikel ilmiah yang mana temanya ini adalah terkait dengan potensi Gen Z, potensi AI terhadap pendidikan Gen Z, misalnya seperti itu. Namun saya tidak punya ide secara spesifik itu lebih pas itu temanya seperti apa. Maka kita bisa menanyakannya kepada ChatGPT. Nah, seperti video-video sebelumnya, nanti bisa dicek di video sebelumnya dalam YouTube ini. Kalau kita ingin mengoptimalkan jawaban dari ChatGPT supaya hasilnya itu lebih sesuai dengan yang kita inginkan, maka ChatGPT harus diberikan data dulu atau istilahnya harus dilatih. Karena ChatGPT ini adalah aplikasi yang berbasis text mining dan machine learning, maka melatih dari model ini sangat penting. Nah, salah satu cara melatihnya adalah dengan memberikan informasi yang cukup, yang berkenaan dengan tema yang ingin kita cari. Nah, pertama yang perlu kita pastikan adalah kita boleh memberikan peran kepada ChatGPT itu sebagai apa. Jadi misalnya kita adalah atau kita ingin membuat artikel ya, katakanlah artikel, kalau artikel berarti minimal peran kita itu adalah seorang mahasiswa atau mungkin dosen atau mungkin peneliti atau yang lain yang terkait dengan ini. Nah, maka peran itu kita tuliskan, tapi sebelumnya kita harus pastikan yang pastinya cukup ahli, yang sangat ahli gitu ya di bidang penulisan artikel ilmiah tentunya adalah seorang pakar. Maka kita pastikan atau kita berikan peran kepada ChatGPT adalah sebagai seorang pakar. Nah, dua informasi itu harus kita tuliskan, perlu kita tuliskan di dalam prompt sebelum kita masuk secara spesifik ke dalam pertanyaan kita. Jadi yang pertama kita memberikan peran kepada ChatGPT sebagai profesor. Ini saya tuliskan dengan huruf besar supaya bisa terlihat jelas ya di layar. Jadi di sini misalnya saya tuliskan begini. Anda adalah profesor atau Anda sebagai profesor di bidang AI, misalnya di bidang atau di bidang pemanfaatan AI. Satu kalimat. Kalimat kedua adalah peran kita. Saya adalah seorang mahasiswa yang ingin menulis artikel ilmiah tentang potensi AI bagi Gen Z misalnya. Nah, berarti dua informasi itu sudah kita
tuliskan di dalam prompt, barulah kita menuju ke permintaan kita. Permintaan bisa berupa langsung permintaan atau perintah, atau kita bisa berupa pertanyaan. Misalnya berupa perintah, misalnya gini, berikan saya misalnya 5 ide tema terkait potensi AI untuk Gen Z. Nah, ini berarti permintaan kita itu. Kita minta disusunkan, misalnya secara spesifik ingin dibuatkan 5 saja atau tidak harus 5, lebih dari itu boleh. Ini saya tuliskan contoh saja. Kita enter, kita lihat hasilnya. Nah, ini maka sesuai dengan permintaan kita diberikan tema-tema yang terkait dengan ini. Sebagai seorang mahasiswa ingin menulis artikel ilmiah, ini berikut adalah 5 ide tema yang bisa Anda pertimbangkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh artikel, contoh-contoh tema. Nah, misalnya dari tema itu kita ingin memilih yang nomor 2, misalnya AI sebagai mentor digital atau transformasi peran guru dalam era Gen Z. Maka kita bisa teruskan ini karena artikel ilmiah, kita bisa langsung saja misalnya susunkan saya artikel ilmiah dengan tema nomor 2. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, maka ChatGPT langsung menyusunkan artikel tersebut sesuai dengan judulnya ya. Judulnya yang kita pilih nomor 2 tadi, kemudian abstraknya, kata kunci, kemudian latar belakangnya, rumusan masalah dan seterusnya, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka. Nah, ini adalah artikel ilmiah secara umum karena yang kita minta adalah promptnya seperti ini. Susunkan artikel ilmiah dengan tema nomor 1. Baik, karena ini kita fokusnya adalah membuat artikel ilmiah dalam versi untuk dipublikasikan di dalam jurnal, tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah jurnal. Nah, pada video kali ini yang nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Nah, khusus video kali ini kita akan mengolah atau kita akan memaksimalkan pendahuluan yang disajikan oleh ChatGPT ini menjadi satu pendahuluan yang layak untuk menjadi sebuah pendahuluan artikel ilmiah. Nah, pertama dalam pendahuluan itu yang harus ada adalah fenomena, penjelasan tentang fenomena dari masalah. Kedua, gap penelitian atau kesenjangan penelitian, kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang keempat adalah metode penelitian yang digunakan. Baru yang lainnya informasi tambahan. Maka kita bisa menanyakan atau meminta ChatGPT itu untuk menyusunkan latar belakang sesuai dengan yang susunan dari standar artikel ilmiah tadi. Jadi misalnya, susunkan saya pendahuluan yang memuat tulisan tentang atau tulisan yang mencakup hal-hal berikut ini ya. Pertama, fenomena, kemudian kesenjangan penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian yang terakhir adalah dan metode penelitian yang digunakan. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Dari pendahuluan yang hanya satu paragraf tadi menjadi menjadi beberapa subbab
seperti ini. Ada fenomena, kemudian kesenjangan penelitian, kemudian tujuan, kemudian metode. Nah, tentunya pendahuluan ini kalau kita melihat dari apakah ini sesuai dengan standar penelitian, standar artikel ilmiah, tentunya kurang, karena dalam sebuah pendahuluan atau background study dalam artikel ilmiah, yang pertama tidak ada subbab, tidak ada subsection seperti ini. Maka di sini kita harus bijak menggunakan aplikasi AI, kita tetap harus saring. Jadi ini adalah sebagai bahan baku teman-teman semua. Jadi ini adalah bahan baku, kemudian kita yang akan mengolah. Untuk itu pastikan ketika kita ingin meminta bantuan kepada ChatGPT, secara pengetahuan dasar itu kita tahu. Jadi misalnya artikel ilmiah itu seperti apa, sebelum kita menanyakan kepada ChatGPT, kita tahu pakem-pakemnya artikel ilmiah itu harus bagaimana. Baru nanti isi yang disajikan atau hasil yang disajikan oleh ChatGPT kita menyesuaikan dengan yang seharusnya bagaimana. Begitu. Contohnya misalnya ini pendahuluan yang mana di sini disajikan ada poin-poin, ya kita harus hilangkan poin-poin itu menjadi sebuah narasi, membentuk satu pendahuluan yang terdiri dari paragraf per paragraf yang saling terkait begitu. Nah, kemudian satu lagi yang perlu ada di dalam sebuah latar belakang adalah referensi dan sitasi. Nah, ini belum ada. Jadi kita bisa meminta kepada ChatGPT untuk menyusunkan ulang dengan dilengkapi sitasi dan referensi. Misalnya saya buat pernyataan atau sebuah pertanyaan seperti ini. Susunkan pendahuluan ini yang dilengkapi sitasi dan referensi yang terkait atau referensi yang relevan. Nah, seperti ini, kita coba enter hasilnya. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil perubahannya adalah hampir semua kalimat yang dirujuk atau yang dituliskan di dalam pendahuluan ini memiliki sitasi, misalnya ini, kemudian ada lagi yang ini, kemudian dan seterusnya. Nah, ini kan ada semua, dan kita juga diberikan referensi. Nah, referensi yang terkait dengan sitasi yang dirujuk di sini. Nah, ini adalah pendahuluan. Kemudian kalau misalnya ini bahasanya ini kita merasa kurang, misalnya ya, pendahuluan ini kita bisa gini. Kita bisa buat gini, susunkan ulang atau koreksi kembali kalimat dalam pendahuluan ini sesuai dengan standar jurnal nasional misalnya ya, terakreditasi, misalnya begitu ya. Susun ulang atau koreksi kembali kalimat dalam pendahuluan ini sesuai dengan standar jurnal nasional terakreditasi. Nah, maka dia akan memberikan akan menuliskan ulang begitu ya. Nanti teman-teman bisa membandingkan ya kalimat yang ada di sebelumnya, apakah ada perubahan. Kalau tidak, berarti kemungkinan ya memang itu yang sudah baku ya, artinya sudah optimal diberikan rekomendasi oleh ChatGPT. Nah, sudah kita maka mendapatkan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita bisa kopas gitu ya. Kita bisa kopas ke dalam ke dalam Word ya. Kita kopas ke dalam Word. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal menghilangkan poin-poin atau subsection ini kita tinggal memastikan antar kalimat itu memang sesuai, dan kita harus
dicek ulang ya, dicek ulang, double check kira-kira apakah sudah sesuai ataukah saran saya tetap perlu ada tambahan dari kita gitu ya. Ditambahkan kira-kira apa yang perlu, mungkin barangkali untuk referensinya masih kurang, kita tambahkan lagi, itu akan lebih bijak ya, saya rasa lebih bijak. Jadi ini jika memang tulisan ini sangat cocok ya silahkan digunakan, tapi kalau misalnya ada beberapa yang kurang sesuai ya memang harus ditambal gitu ya, harus istilahnya diimprove supaya bisa sesempurna yang kita inginkan. Nah, itu untuk membuat pendahuluan ya teman-teman. Nah, terkait dengan berikutnya, untuk video berikutnya kita akan optimalkan bagaimana selanjutnya setelah pendahuluan ini dengan tema yang sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.